Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Aries edisi bulan Juni tahun 2021. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck. Deck yang pertama untuk prediksi asmara, deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama yang saya tujukan untuk prediksi asmara. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah general reading, di mana energinya akan kolektif, bahkan mungkin random. Dengan demikian, tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Aries secara keseluruhan. Oleh karena itu, saya mohon untuk semua teman-teman agar bijak di dalam menyikapi hasil reading kali ini nanti. Dan untuk teman-teman yang satu energi dengan tebaran card ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada ya. Oke. Untuk kartu yang pertama, The Moon. Dan di kartu berikutnya ada Queen of Swords ya. The Moon di sini bisa saya artikan adanya ketidakjelasan di dalam sebuah hubungan ya. Atau di sini ada penantian yang belum terjawab juga bisa. Mungkin penantian tentang kepastian di dalam bersikap ya. Arahnya hubungan ini kemana misalnya seperti itu. Atau di sini ada penantian tentang perubahan sikap dari pasangan yang diinginkan sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi dari Aries juga bisa ya. Intinya di sini ada ya seperti ketidakpastian atau bahkan di sini ada potensi tentang sebuah hubungan yang sedang jeda di sini. Ya, dan kemudian Aries pada akhirnya kembali kepada apa yang menjadi prioritas dalam dirinya. Ya, di kartu kedua Queen of Swords berbicara tentang hal itu, di mana Aries pada akhirnya menjadi seseorang yang mengutamakan apa yang menjadi kepentingan di dalam hidupnya ya. Mungkin prioritas yang lain yang lebih layak untuk diperjuangkan atau mungkin ada target yang harus dipenuhi, di mana target itu adalah sebuah kepuasan dari pencapaian di dalam keinginan ya. Contohnya membahagiakan orang tua ya, fokus kepada karir, fokus kepada hobi atau hal-hal yang menyenangkan yang sekiranya membuat Aries bertemu dengan self healing di sini. Untuk kartu ketiga Ace of Roots atau Ace of Wands ya, sama. Ini adalah seperti terobosan baru atau cara baru dari Aries di dalam menyikapi permasalahan di dalam hubungan juga bisa ya. Mungkin di sini Aries pada akhirnya tahu harus bersikap seperti apa di dalam kondisi seperti ini ya. Mungkin solusi dari permasalahan yang saat ini ada sudah tidak seperti sebelumnya, sudah lebih matang di dalam bersikap ya, karena sudah ada kunci yang dipegang oleh seorang Aries di sini. Sudah paham dengan kondisi ya. Oke, untuk kartu keempat The Fool. Saya masih melihatnya ini adalah sebuah hal yang positif ya, di mana seorang Aries pada akhirnya merasa bahwa yang sudah berlalu ya sudah. Ini dalam konteks permasalahan ya. Jadi pada saat ini hal-hal yang bisa diselesaikan, hal-hal yang bisa dikondisikan ya itu yang dilakukan ya. Jadi yakin di dalam melangkah selanjutnya. Seorang Aries tahu bahwa kebahagiaannya itu penting. Jadi ini
kesimpulan dari kartu keempat, kalau saya simpulkan adalah perasaan seorang Aries yang merasa seperti anjing menggonggong, kafilah berlalu ya. Jadi hal yang positif saja yang akan direspon di sini. Awal yang baru, yang lebih menyenangkan ya. Awal di sini bisa jadi kondisi yang tidak ingin sama seperti sebelum-sebelumnya ya. Bukan berarti hubungan yang baru, bukan. Saya masih melihatnya ini masih di dalam konteks Aries sedang menjalani hari-harinya dengan tidak terlalu memikirkan permasalahan di dalam hubungan, justru saya melihatnya ya. Oke, untuk kartu kelima, Six of Wands ya. Oke, ini termasuk dari solusi yang dicari oleh seorang Aries untuk membahagiakan dirinya. Saya melihat mungkin beberapa dari Aries menghibur diri dengan beraktivitas sendiri, mungkin bepergian kemana gitu, ke tempat yang membuat Aries merasa senang ya. Ini juga bisa diartikan seorang Aries yang sudah bertemu dengan titik temu untuk kondisi yang emang dia mau ya di sini ya. Bisa berarti ada perjalanan yang menyenangkan di sini. Mungkin traveling kemana gitu ya. Oke. Untuk kartu keenam, saya melihat adanya potensi seorang Aries akan bertemu dengan kondisi yang memang dicari di sini. Mungkin setelah Aries lebih menikmati kehidupannya, lebih menikmati apa yang menjadi prioritasnya untuk segera direalisasikan ya. Di sini seseorang yang bersama dengan Aries ya, yang masih memiliki komitmen bisa jadi ya. Walaupun ini ada kemungkinan orang lain ya yang ingin menawarkan hubungan kepada Aries juga bisa. Tetapi ini adalah orang yang sudah Aries kenal di sini. Kalaupun itu bukan pasangan dari Aries ini yang ingin serius menawarkan komitmen baru ya. Jadi ini adalah sebuah komitmen baru yang akan datang di dalam kehidupan Aries. Bisa jadi komitmen baru dari seseorang yang sudah pernah menjalin hubungan seperti yang sebelumnya, di mana ada hal yang diperbaiki. Ya, segala sesuatunya sudah berbeda dengan sebelumnya. Ada tekad di dalam diri untuk lebih baik lagi, untuk menjalin sebuah komitmen yang lebih bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, itu untuk hal yang pertama. Yang kedua, bisa ini adalah orang lain ya, di mana orang ini mungkin sudah Aries kenal dan dia ingin diberikan kesempatan untuk menjalin sebuah hubungan ya. Hubungan yang berkomitmen pastinya di sini. 80% saya melihatnya ini adalah pasangan dari Aries sendiri. Yang dia tidak ingin kehilangan Aries ya setelah Aries di dalam permasalahan yang terjadi di dalam hubungan. Aries ternyata lebih fokus dengan apa yang menjadi prioritas di dalam diri Aries ya. Jadi dia takut kehilangan di sini, bisa jadi. Atau ada rasa kekaguman terhadap seorang Aries, di mana Aries adalah seseorang yang tangguh, seseorang yang luar biasa ya, yang dia bisa mengalihkan perhatiannya kepada hal yang memang seharusnya dia lakukan ya. Untuk kartu ketujuh, ini adalah kegalauan ya di dalam diri Aries ya. Mungkin Aries sedang mempertimbangkan sesuatu yang dimana ini adalah pertimbangan yang sulit ya, karena ada dua kepentingan yang beradu di sini. Ada dua pendapat di dalam pemikiran Aries yang mungkin Aries harus segera mengambil keputusan, dan keputusan itu bukan hal yang mudah di sini. Kartu ke-8, Queen of Cups ya. Saya melihat ini adalah profil yang memang dicari ya. Mungkin Aries adalah seseorang yang luar biasa, yang sulit untuk dicari penggantinya. Atau tidak ada yang bisa seperti Aries, mungkin seperti itu ya. Jadi seseorang ini
Mungkin takut kehilangan Aries karena ada alasan tersebut ya. Untuk kartu ke-9, Justice. Ada pertimbangan, dimana pertimbangan ini memikirkan baik dan buruk. Apabila hubungan ini terus dilakukan bagaimana? Kalau hubungan ini berakhir, ya kira-kira seperti apa resikonya untuk keduanya? Pasangan itu kira-kira memiliki kelebihan apa, memiliki kekurangan apa? Ya, ini adalah hal yang dipertimbangkan di sini. Seseorang yang membuat Aries atau pasangannya jatuh cinta, tetapi di satu sisi ada pertimbangan yang lain yang membuat galau. Mungkin ini kegalauan atau pemikiran yang ruwet ini ada alasannya. Salah satu alasannya adalah hal yang saya sampaikan ini, pertimbangan tentang kepentingan yang berujung kepada pertimbangan finansial ya. Oke. Ada pepatah, uang bisa dicari. Itu betul. Hanya saja kita harus melihat kualitas dari seseorang. Kita kenali lebih jauh secara personal ya. Karena watak atau sikap itu berujung kepada tanggung jawab. Ya, tanggung jawab itu luas, tanggung jawab di dalam komitmen dan juga tanggung jawab di dalam kebijakan finansial ya. Itu dua hal yang sama-sama penting di sini ya. Semoga saja ini bisa menjadikan pertimbangan dan bisa dicarikan solusinya ya. Kalau memang satu energi dengan tebaran kartu ini ya. The Chariot ya. Oke, Aries sudah tahu harus melakukan apa di sini. Apa yang menjadi pertimbangan dari Aries ini ya? Ada The Justice ya, dan ada Five of Swords ya. Ini adalah pertimbangan yang membuat pertentangan di dalam diri, mungkin bisa menjadi overthinking di sini kalau dibaca dari energi kartu yang terakhir ya. Dan di sini seorang Aries sudah tahu arahnya mesti kemana. Karena positif dan negatif sudah dipertimbangkan ya. Diilustrasikan oleh seseorang yang memegang kendali atas kuda berwarna putih dan kuda berwarna hitam. Black and white ini mengartikan tentang baik dan buruk yang sudah dipertimbangkan ya. Jadi arahnya kemana sudah ada pilihan dan sudah ada pertimbangan ya. Oke, Aries, saya doakan semoga saja Aries bisa mengambil keputusan yang terbaik di dalam hubungan ini ya, dan bisa menggunakan segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kesempatan di dalam hubungan untuk memperbaiki dan untuk memperjelas ya. Oke, sekian dulu reading untuk asmara. Kita berlanjut ke reading tentang karir dan finansial. Karir dan finansial untuk Aries di bulan Juni tahun 2021.
Oke, untuk kartu yang pertama, Eight of Pentacles. Ini adalah kerjasama yang sudah pas ya. Jadi seorang Aries menjalani bisnisnya atau pekerjaannya dengan melakukan rutinitas seperti biasanya ya, bekerja sama dengan teman-temannya, dan di dalam melakukan rutinitas ini seorang Aries merasa sangat menyukai ya pekerjaannya ini atau bisnisnya ini karena memang sesuai dengan passionnya ya. Jadi bisa jadi tantangan yang ada di dalam bisnis atau pekerjaan ya, ini bisa semuanya dikendalikan ya, bisa diatasi ya, karena memang seorang Aries merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawabnya ya, dan dia senang melakukan hal itu. Oke. Bukannya tidak ada beban, bukannya tidak ada halangan ya, ada. Pastinya ada kendala juga. Hanya saja segala sesuatu hal yang dikerjakan yang sesuai dengan apa yang memang menjadi keinginan atau niatnya ya, pastinya akan mendatangkan semangat ya untuk mengatasi apapun masalah yang ada di dalam pekerjaan atau bisnis itu ya. Untuk kartu kedua, Justice ya, ini adalah pertimbangan ya dari seorang Aries di dalam menjalani bisnisnya atau pekerjaannya. Jadi baik dan buruk dipertimbangkan dengan baik ya di sini ya. Sehingga di sini bisa meminimalkan resiko itu sendiri ya. Terlihat sekali di sini di dalam mengambil sebuah keputusan penuh kehati-hatian ya. Diilustrasikan dengan timbangan yang berisi pedang ya, yang artinya adalah keputusan ya. Dan di bagian yang lain ada kertas yang bisa berisi tentang pengetahuan ya, atau bisa juga di sini disimpulkan dari adanya ilustrasi ini, seorang Aries di dalam mengambil sebuah keputusan dipelajari dulu segala sesuatu halnya ya, apakah itu menguntungkan untuk orang lain, merugikan orang lain, atau sebaliknya ya. Oke. Untuk kartu ketiga, Five of Cups ya. Ini adalah perasaan seperti ada penyesalan dari sebuah hubungan atau kerjasama bisnis, saya melihatnya ya. Mungkin di sini seorang Aries pernah mengalami kerugian yang disebabkan oleh orang lain ya, dan ini dijadikan sebuah pembelajaran, atau ya bisa juga ada hubungannya dengan kartu sebelumnya, dijadikan sebuah kehati-hatian juga bisa di sini, agar kedepannya tidak lagi bertemu dengan kondisi yang sama, dengan masalah yang sama ya. Setidaknya jika belajar ya dari masalah yang lain, tidak dari masalah yang sama ya. Oke, untuk kartu keempat, The Empress ya. Kesempatan ya, atau peluang yang didapat oleh seorang Aries di sini. Dan di dalam peluang itu, Aries bisa sambil mengasah kemampuannya ya. Contohnya, Aries belum pernah membuka bisnis restoran misalnya. Dan di sini Aries ditawarin untuk mengelola sebuah restoran ya, di mana di situ pada saat Aries mengelola sebuah restoran bisa sambil belajar untuk mempraktekkan ilmunya ya. Bukan berarti tidak ada basic atau ilmu yang berhubungan dengan kegiatan yang dijalaninya, ada, tapi mungkin belum pernah praktek. Jadi di sini kesempatan dari Aries untuk menggali lebih dalam lagi untuk mempraktekkan apa yang menjadi skillnya di sini. Oke, untuk kartu ke-5, Knight of Swords ya, ini adalah sebuah keputusan yang harus ditentukan di dalam waktu yang cepat ya. Karena di sini keputusan itu berhubungan dengan kepentingan orang lain, terlihat sekali. Oke, untuk kartu ke-6, Page of Cups ya. Ada pemulihan hubungan ya. Ini bisa juga pemulihan hubungan kerjasama ya. Ada hubungannya dengan kartu ketiga, bisa jadi
Five of Cups ya, dimana ada kekecewaan yang disebabkan oleh sebuah komitmen bersama dengan orang lain untuk menjalani sebuah bisnis atau untuk melakukan sebuah tanggung jawab di dalam sebuah pekerjaan ya. Dan di sini Aries ada potensi untuk berbaikan kembali dengan seseorang itu atau untuk memulihkan kondisi ya, dimana pada akhirnya keadaan menjadi nyaman kembali di sini. Jika berselisih dengan rekan sekerja ya, atau di dalam circle pekerjaan ada seseorang yang tidak kita sukai karena ada sebuah konfrontasi atau pertikaian ya, itu sangat mengurangi semangat ya, bisa merusak mood ya. Dan di sini ada potensi kondisinya nyaman kembali ya. Bisa jadi karena memang banyak pihak yang ingin membantu Aries di dalam melaksanakan pekerjaannya ya, di dalam mungkin menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, atau di dalam Aries memperoleh ekspektasi di dalam bisnis ya. Kartu ketujuh terlihat seseorang yang memanen bunga teratai dengan dibantu oleh makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya ya. Di sini saya artikan seorang Aries bisa lebih mudah di dalam menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya karena banyak yang membantu di sini. Oke, untuk kartu ketiga, The Magician. Ya. The Magician adalah solusi atas apa yang semuanya yang menjadi permasalahan di dalam pekerjaan seorang Aries ya di sini. Bisa jadi ini adalah kendala yang sudah terselesaikan ya. Jadi seperti disulap ya, hal yang sulit, hal yang sepertinya selesai dalam waktu lama ya, di dalam waktu yang singkat bisa diselesaikan oleh Aries sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi awal, justru bahkan mungkin lebih ya di sini ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan banyak orang yang membantu ini tadi, orang-orang di sekitar Aries yang memang ingin melihat Aries segera bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ya. Oke, untuk kartu ke-9, Seven of Cups ya. Ini adalah banyaknya rencana atau impian ya yang ada pada Aries yang ingin segera Aries raih ya di sini ya. Dan ini baru rencana ya, dan memiliki banyak rencana seharusnya dibarengi dengan semangat yang tinggi ya. Karena kalau tidak, yang ada hanya mimpi, hanya keinginan, tetapi realisasinya bisa lambat, bisa bahkan tidak sama sekali ya. Karena di sini banyak sekali beban di dalam pekerjaan Aries ya. Ya walaupun ada yang membantu untuk menyelesaikan di sini, hanya saja memang Aries mungkin sedang sibuk ya untuk bulan Juni ya. Oke, Aries. Saya sarankan Aries untuk membuat skala prioritas ya, agar tahu mana yang harus diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu ya. Dan juga semoga saja Aries bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya di bulan Juni ya. Dan bisa memperbaiki seandainya ada ya kondisi yang membuat Aries menjadi berkurang semangatnya ya. Oke. Di kartu ketiga, jika terlihat dari ilustrasi kartu ini, terlihat sekali seorang Aries yang merasa bahwa seseorang yang sudah Aries percaya, seseorang yang sudah Aries pikir bahwa dia akan menjadi partner, itu mengecewakan ya. Walaupun pada akhirnya ada pemulihan di dalam berkomunikasi, di dalam menjalin kerjasama lagi, semoga saja tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari ya. Satu kartu lagi. Bermasalah dengan teman satu tim atau satu pekerjaan itu adalah hal yang biasa ya. Saya akan mengambil satu kartu.
Three of Cups ya. Three of Cups, saya lebih melihatnya persaingan ya. Di sini ada persaingan yang dimana di dalam persaingan ini Aries harus berhati-hati karena seseorang yang ada di dalam kompetisi ini dia memiliki kemampuan yang luar biasa ya. Dia juga memiliki kapasitas yang hampir sama yang bisa dilakukan oleh seorang Aries ya di sini. Hati-hati juga dengan persaingan yang tidak sehat ya. Diilustrasikan dengan 3 orang yang saling berlainan di sini. Ada yang kulitnya berwarna hitam, ada yang berwarna putih, dan ada yang berwarna coklat. Ini bisa diartikan oleh pemikiran ya. Mungkin pemikirannya ada yang baik, ada yang buruk ya, ada yang netral ya. Oke, semoga saja Aries bisa memenangkan persaingan dengan sehat ya, dan bisa mewujudkan apa yang menjadi ekspektasi di dalam pekerjaannya, dan dijauhkan dari segala sesuatu hal permasalahan yang bisa merusak rencana dari Aries ya. Oke Aries, sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.